Apa saja hasil pemeriksaan Jokowi di Barreskrim Polri hari ini? Kita perbarui informasi terkininya bersama kuasa hukum Presiden ke-7 Joko Widodo, Rifai Kusumanegara. Selamat malam, Mas Rifai. Selamat malam, Mbak Berika. Ya, Mas Rifai tadi ada di sana, ada mendampingi Pak Jokowi. Dari 22 pertanyaan yang disampaikan, itu seputar apa saja intinya? Ya, betul Mbak Priska. Jadi tadi kami mendampingi Pak Jokowi sejak pukul 9.30 memenuhi undangan penyelidikan dari Barreskrim Polri, dan beliau ditanyakan lebih kurang berangkat dari 8 pertanyaan besar. Lalu dari 8 pertanyaan besar ini memang terus berkembang karena pertanyaan-pertanyaan terus didalami, sehingga total di akhir kami hitung 22 pertanyaan. Yang ditanyakan lebih kurang ya seputar riwayat hidupnya, riwayat pendidikannya, termasuk perjalanan beliau berkuliah di UGM ya, sejak diterima, proses perkuliahan, KKN, pembuatan skripsi, sampai dengan proses wisuda hingga pengambilan ijazah itu sendiri lebih kurang. Tadi kita sama-sama melihat Pak Jokowi membawa map hitam, itu isinya apa, Mas? Ya, jadi pertama kan kami hanya menerima panggilan ya, dan memang 2 minggu lalu, maaf saya koreksi, 2 minggu lalu kami juga diminta secara tertulis untuk menyerahkan ijazah. Sekalipun dalam proses penyelidikan kami kooperatif, kami berikan ijazah tersebut 2 minggu yang lalu dan diantar oleh adik ipar beliau. Nah, berikutnya kami menerima surat panggilan hari ini untuk pemeriksaan, tapi ternyata di akhir pemeriksaan kami belum diminta untuk pulang karena ternyata ada proses pengembalian dari Barreskrim kepada Pak Jokowi selaku pemilik, yang berarti proses pemeriksaan laboratorisnya mungkin sudah selesai. Karena itu ijazah tadi dikembalikan dan dibawa langsung oleh Pak Jokowi. Oke. Saya mau konfirmasi lagi, Mas Rifai. Jadi yang ada di map itu ijazah tingkat pendidikan apa saja? Apakah ijazah UGM atau juga ijazah SMA, SMP dan lain-lainnya yang dimintai yang waktu itu diserahkan ke penyidik? Ya, jadi apa yang dikembalikan tadi adalah ijazah-ijazah yang sudah diterima sebelumnya ya. Dan memang sebelumnya itu ijazah-ijazah tersebut kita serahkan sesuai permintaan Barreskrim. Apa saja itu, Mas? Ijazah tingkat apa saja? Tidak hanya S1, yang ada termasuk yang SMA juga. Oke, jadi ijazah S1 dan SMA ya? Betul, karena yang jadi polemik kan itu ya, yang jadi polemik. Nah, ini berbeda dengan waktu di Polda ya. Jadi kalau yang kemarin itu memang ada permintaan resmi dan ditahan. Tapi kalau di Polda ini perlu diluruskan juga, kemarin kami itu diminta cukup menunjukkan. Jadi waktu Polda itu tidak ada penerimaan atau penyitaan. Hanya untuk menunjukkan di SPKT. Karena untuk Polda Metro memang ada prosedur, setiap laporan maka bukti awalnya perlu ditunjukkan. Misalnya kalau kita juga mau melaporkan ada sengketa pertanahan, maka sertifikat di saat awal ditunjukkan. Nah, kemarin juga terkait dengan pelaporan pencemaran nama baik, diminta ijazah asli ditunjukkan, setelah itu langsung kami bawa kembali. Itu yang di Polda. Nah, tapi kalau yang di Barreskrim memang sempat 2 minggu lah tertahan oleh, bukan tertahan ya, ditahan, diminta oleh mereka. Oke, jadi pada saat ditunjukkan di Polda, karena di Barreskrim dulu ya, Mas Rifai, betul ya? Enggak, awalnya kami di Polda dulu. Oh, Polda dulu ya? Jadi, awalnya di Polda dulu kami membuat laporan. Nah, ternyata untuk menyampaikan laporan di Polda, itu ada satu prosedur khusus ya. Di mana di ruang SPKT sendiri, ini bukan ruang penyidikan, jadi ruang penerimaan laporan. Itu bukti awal harus ditunjukkan dulu. Dan harus asli. Tadinya kami pikir juga hanya fotokopi legalisir, tapi ternyata asli. Akhirnya kita bawa aslinya, kita tunjukkan, baru kita boleh membuat LP. Itu yang di Polda. Makanya waktu di Polda itu kita bawa kembali, gitu ya. Nah, beda dengan yang di Barreskrim. Kalau Barreskrim ditahan ijazahnya karena untuk diperiksa uji lapor itu ya, Mas Rifai ya? Betul. Nah, betul, yang selama 2 minggu nih. Ya, karena ini banyak juga di media sosial, Mas Rifai, saya mau konfirmasi langsung ke Mas Rifai. Jadi ijazah yang dibawa oleh Pak Jokowi, baik ijazah SMA ataupun ijazah S1, itu bisa dipastikan asli yang diserahkan ke penyidik? Betul, asli. Dan kami saksikan ya, apalagi kalau kami sih sebenarnya kami sudah lihat itu sejak 2 tahun yang lalu waktu menangani perkara di tahap awal ya. Jadi memang ijazah asli itu ada dan diserahkan. Waktu di Polda pun juga dilihat secara fisik, bahkan waktu kita tunjukkan difoto juga oleh para penyidik Polda ya. Nah, tadi juga di Barreskrim penyerahan kembali juga difoto kembali oleh pihak Barreskrim. Kalau Pak Jokowi bilang sebenarnya kasihan dengan para pihak yang terkait dengan kasus ini, tapi ini sudah keterlaluan. Artinya apakah Mas Rifai, Pak Jokowi yakin bahwa dalam hal ini Pak Jokowi lah yang benar dan ijazah itu bisa dibuktikan keasliannya?
Ya, kalau kami yakin, Mbak. Jadi artinya bagaimanapun ya Pak Jokowi yang mengalami langsung ya, yang menjalani perkuliahan langsung, mengikuti perkuliahan KKN, pembuatan skripsi hingga ujian dan selesai, beliau tentunya meyakini apa yang dialaminya selama ini. Ya. Karena itu juga dia sangat berkeyakinan untuk menempuh semua proses hukum yang ada. Nah, mengenai kalimat tadi kasihan, saya coba ikuti. Memang sejak awal Pak Jokowi itu sama sekali nggak ada pikiran untuk melakukan tuntutan atau laporan di Polda ya. Dan waktu itu pun juga kami kan diminta untuk 2 kali melakukan konferensi pers, mengingatkan semua pihak gitu ya, untuk menghentikan penyebaran hoaks gitu. Tapi terus berlangsung sehingga tadi mungkin kalimat beliau kan sudah tidak ada jalan lain lagi. Saya harus mengupayakan keadilan bagi martabat dan kehormatannya dengan melakukan upaya hukum di Polda Metro. Dan demikian. Proses hukum ini masih terus berlangsung. Kita lihat proses yang sedang saat ini dilakukan oleh penyidik. Terima kasih Mas Rifai Kusumanegara, kuasa hukum Joko Widodo. Ya, sama-sama Mbak Friska.